Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas dua perusahaan yang bergerak di bidang produsen tinta. Yap, tinta ya. Ternyata di perusahaan pencetakan tetap ada yang namanya membeli tinta sama perusahaan lain tentunya. Jadi ada juga yang mereka tidak bisa produksi sendiri, mereka beri tinta di perusahaan-perusahaan yang memproduksi tinta. Dan salah duanya, ada dua perusahaannya. Salah duanya ada dua perusahaan di sini yang akan kita bahas yang bergerak di bidang tersebut, produsen tinta. Saya sudah urutkan dari yang terbaik sama yang terakhir. Dan seperti yang teman-teman lihat, yang menjadi pemenangnya kali ini adalah Blue. Bukan CLPI ya, tapi ternyata Blue. Kenapa nanti kita akan melihat bersama-sama. Pertama kita lihat dulu dari fundamental CLPI terlebih dahulu. Colorpack Indonesia Tbk dengan kode emiten CLPI. Ini kemarin kita sudah bahas tapi kita ulang sekali lagi ya. Dari sejarahnya terlebih dahulu, didirikan pada tahun 88. Udah lama banget. Lalu saat ini bergerak di bidang manufaktur tinta cetak, coating, adhesive, dan perdagangan peralatan printing lainnya seperti BOPP film, PET film, adhesive, and plastic resin. Pada tahun 2010, mereka hanya mengoperasikan satu pabrik di Tangerang, Banten, di atas lahan seluas 13.125 meter persegi, dan memiliki kapasitas terpasang 10.000 metrik ton per tahun. Lalu pada 2011, mereka telah mendirikan pabrik lagi di Sidoarjo, Jawa Timur, di atas lahan seluas 12.009 meter persegi dengan kapasitas terpasang 2.500 metrik ton per tahun. Ini lebih sedikit tapi setidaknya ada penambahan output mereka. Produk kami meliputi pembuatan tinta untuk kemasan fleksibel dan kemasan rokok. Nah, ini diperlukan nih untuk kemasan-kemasan. Lalu ada tinta ramah lingkungan. Lalu ada lapisan kulit PVC, dan mereka ada jual beli film, lalu ada perekat, lalu ada resin plastik. Ya, pasar mereka tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan. Dan juga mereka ada juga pasar luar negeri loh, mereka ekspor sampai ke Australia dan China, membidik pasar potensial domestik lainnya dan juga kawasan Asia Pasifik sesuai dengan visi perusahaan. Dan pada tahun 2001 mereka melakukan IPO dengan kode emiten CLPI. Ya, untuk prospek mereka bagaimana? Ya, bergerak di bidang tinta ini seharusnya cukup bagus ya, karena tinta itu sendiri merupakan kebutuhan yang cukup modern. Tanpa tinta ada banyak hal yang tidak bisa kita print ya, ada warna-warna, kemasan. Kita lihat deh di Indomaret, Alfamart itu semua kemasan itu memakai tinta ya. Tapi tentu saja di bagian luarnya aja. Kalau di dalam sih bukan pakai tinta ya. Prospeknya bagus. Selanjutnya untuk pemegang saham ada Incolor International Pte Ltd. Kalau kita pajak di sini juga aman. Jadi langsung aja kita lihat fundamental di bidang RT Business dan PDF yang sudah saya download ya. Ngomong-ngomong yang saya download itu dalam bentuk PDF financial statement. Lebih simple dan juga cukup lengkap. Jadi langsung aja kita pindah ke sana. RT Business dan PDF daripada CLPI juara terakhir kita sih. Yuk, mari kita ke sana. Dan ini dia profil CLPI dengan Incolor International Pte Ltd memegang 50% saham perusahaan. Lalu porsi masyarakat 34%, ini aman. Dan juga untuk net profit mereka itu 7,82 miliar rupiah ya. Ini udah update sampai kuartal pertama sih. Cuman yang kita lihat di sini sih udah update sampai kuartal kedua ya. Jadi kita harus hitung secara manual. Baik, untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatan satuan. Jadi nggak perlu kita kali-kali lagi sih. Kita langsung masuk ke laporan laba rugi, hitung manual. Laba rugi dapat diatribusikan ke entitas induk itu 8,2 miliar rupiah. Kita coba catat dulu ya. 8,2 itu harus kita kalikan 2 karena ini baru semester 1 atau baru 2 kuartal. Dan dapatlah untuk laba earning per share dianualisasikan tahun 2022 itu sebesar 16,4 miliar rupiah. Lalu untuk market cap-nya itu sebesar 306 miliar. Kita coba hitung manual ya. 306 dibagi tadi 16,4. Maka dapatlah PR-nya 18 kali. Ini penurunan ya. Karena seharusnya PR mereka bisa 9 miliar rupiah. Cuman karena kuartal kedua labanya menurun, akhirnya PR-nya menjadi 18 kali. Jadi ini udah nggak memenuhi standar saya. Jadi kita harus skip dulu. Jadi juara terakhir kita sekaligus menjadi keluar daripada watchlist standar kita. Untuk liquidity sebenarnya kita coba cek dulu ya, karena ini RT Business belum update, kita harus hitung manual. Untuk aset lancarnya 630 miliar, liabilitas jangka pendek
271 miliar. Jadi masih lebih gede aset lancarnya ya. Bagus. Selanjutnya untuk turnover pada jam 2.30, turnovernya 38 juta aja ya. Kecil. Ini cukup sepi sih. Posisi publik gede, tapi karena valuasi perusahaannya yang nggak sampai 1 triliun, ini transaksinya bisa sepi. Ya, CLPI belum terlalu menarik sih. Jadi kita lihat ajak juara satu kita ya, ada Berkah Prima Perkasa Tbk. Dengan kode emiten BLUE atau kita panggil ajak Blue. Ini juga laporan keuangannya udah update sampai kuartal kedua. Bagus. Kita langsung bahas Blue ini. Menjadi pemenang kita pada video kali ini, kita bahas dari Google terlebih dahulu. Dan di juara pertama, kita ada Berkah Prima Perkasa Tbk dengan kode emiten BLUE atau kita panggil aja Blue. Produsen tinta Brooklyn. Yang satu ini menjadi juara kita untuk video kali ini. Yuk mari kita kenalan dengan mereka. Sayang sekali di Google saya nggak bisa menemukan website mereka ya. Jadi saya membacakan informasi mereka dari idnfinancial.com yang biasanya menjadi andalan saya ketika websitenya tidak bisa diakses atau karena ada gangguan atau websitenya tidak ada. Seperti yang kita lihat, Blue ini didirikan pada tanggal 24 Juni 2014. Masih baru banget. Bergerak dalam bidang perdagangan besar, perlengkapan komputer, alat-alat tulis, dan kegiatan jasa penunjang percetakan. Yang pastinya ada tinta dong. Dan mulai beroperasi secara komersial pada November 2014. Untuk pemegang sahamnya, ada Cetak Biru Kapital. Kalau kita baca di sini juga aman-aman aja. Jadi langsung aja kita lihat fundamentalnya di dalam PDF yang saya sudah download di kuartal kedua tahun 2022 ya. Di sebelah sini PDF-nya biar lebih gampang bukanya. Kalau yang XLSX itu dalam bentuk Excel. Jadi dan itu saya kadang-kadang ada aplikasinya ya. Kalau ada pun di HP yang lain karena itu saya lihat di financial statement aja di yang PDF punya. Jadi langsung aja kita pindah ke sana. Udah update sampai kuartal kedua. Menarik, Blue ini sangat rajin. Kita langsung pindah ke sana di RT Bisnis dan PDF-nya. Dan ini dia, kita lihat pemegang sahamnya dulu. Cetak Biru Kapital memegang 30% dengan posisi masyarakatnya cukup kecil sih, 9% doang ya. Karena cukup terdiversifikasi pemegang saham pengendalinya. Nggak apa-apa, asal di atas 7,5% dan di bawah 50%. Untuk fundamental, profitnya mendapat 8,07 miliar rupiah. Operating profitnya lebih kecil, jadi ini bagi saya sih kurang bagus ya. Di bagian mata uang pelaporannya itu dalam bentuk rupiah, pemulatan satuan. Jadi nggak perlu kita kali-kali lagi sih. Langsung aja kita lihat laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu 8,074 miliar rupiah. Atau di RT Bisnis 8,07 miliar rupiah. Akurat. Dengan PER-nya 7,45 kali. Nice, ini udah masuk standar saya sih, di bawah 10 kali. Dengan liquidity-nya, mantap banget. Kurang rasio 1192%. Ini berarti udah 11 kali lipat. Hampir 12 kali lipat aset lancarnya. Ya. Kita coba lihat. Aset lancar 57 miliar. Lalu liabilitas jangka pendek sebesar 4,8 miliar doang. Wow, mantap Blue ini. Jarang ada hutang ya dia ya. Lalu untuk turnover pada hari ini 14 juta ajak sih. Cukup sepi ya, mengingat udah hampir penutupan market tapi marketnya tetap sepi. Karena apa? Karena posisi masyarakatnya yang kecil ya. Cuman 9%, lalu market cap-nya juga 120 miliar rupiah. But it's okay, selama fundamentalnya oke, meskipun perusahaannya kecil, yap, nggak apa-apa. Dan mereka juga cukup rajin bagi dividen sejak IPO tahun 2019. Mantap ya. Dari tahun 2019 ada bagi, 2021 bagi, 2022 ada bagi lagi. Cuman upside tahun 2020 sih waktu itu karena seperti yang kita tahu ya, mengamankan cash karena pandemi juga sih. So, untuk Blue ini lolos standar saya. Jadi bagi teman-teman yang memilih bingung nih mau pilih antara CLP atau Blue, melalui video ini teman-teman sudah tahu ya. Jadi saya juga sudah yakin bahwa adalah Blue pilihan yang terbaik di antara kedua ini. Jadi gitu aja untuk pembahasan video kali ini versusnya yang bergerak di bidang tinta. Semoga bisa membantu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.